Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri dari cerita horor yang kali ini berjudul Satu Keluarga Terkena Santet. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan saya mulai. Kali ini saya ingin menceritakan kisah satu keluarga yang disantet secara bersamaan, dan pelakunya ini tidak lain adalah tetangganya sendiri. Masalah yang muncul itu memang sudah sedari dulu, bahkan semua keluarganya Pak Purnomo ini pasti punya masalah dengan keluarganya Pak Wiryo. Letak rumah yang berhadapan-hadapan membuat keduanya saling ataupun sering berseteru. Dari hal sepele pun dipermasalahkan. Apalagi Pak Purnomo yang sudah berkeluarga, yang mempunyai anak kecil membuat setiap harinya pasti saja ada masalah. Mulai dari hal sepele, dari mainan anak-anaknya, dari perihal buang sampah, apalagi dengan keadaan keluarganya Pak Purnomo yang secara perekonomiannya itu jauh lebih baik daripada keluarganya Pak Wiryo. Setiap kali apapun yang dibeli oleh keluarganya Pak Purnomo, Bu Siti, istrinya Pak Wiryo, selalu mengarang cerita ke orang lain. Kalau ibunya Pak Purnomo, kalau beli barang itu pasti ngutang, gak mau bayar secara langsung. Padahal orang tuanya Pak Purnomo sendiri tidak pernah merepotkan orang lain apalagi menghutang. Yang pada dasarnya, keluarga Pak Wiryo yang memang selalu mencari-cari masalah dengan keluarganya Pak Purnomo. Pernah satu waktu, orang tuanya Pak Purnomo adu mulut dengan Bu Siti. Sampai para tetangga sebelah itu berdatangan berusaha menengahi percekcokan keduanya. Nah, masalah yang paling terakhir yang mungkin membuat keluarganya Pak Wiryo ini sakit hati, orang tuanya Pak Purnomo memang pernah mengatakan secara langsung, "Kamu itu orangnya iri sama keluarga saya. Hidupmu itu gak pernah punya ketenangan dan juga kebahagiaan. Keluargamu itu terus ikut campur urusan orang lain. Hidupmu saja belum benar. Urus saja keluargamu sendiri. Gak usah ngurusin hidup orang lain." Mungkin dari perkataan itu yang membuat permasalahan antar kedua keluarga ini kian memanas. Dan mungkin saja yang membuat Bu Siti dan juga Pak Wiryo akhirnya melakukan hal yang tidak disangka-sangka oleh keluarganya Pak Purnomo. Singkat ceritanya, sewaktu Pak Purnomo ini ada di luar kota karena memang pekerjaannya sebagai karyawan pabrik, dia mendengar kabar kalau kedua orang tuanya itu sakit-sakitan, termasuk juga kedua adiknya yang juga sakit pada kala itu. Pak Purnomo sampai kebingungan, kenapa satu keluarganya itu kok bisa sakit semua? Sakitnya yang secara bersamaan hanya selang beberapa minggu saja. Pertama bapaknya yang sakit. Sewaktu diperiksa, kata dokter tulang kakinya keropos sehingga tidak bisa berjalan lagi atau bisa dikatakan lumpuh sebelah. Setelah itu kemudian disusul oleh ibunya Pak Purnomo. Ibunya juga terbaring di kamar, tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Jika digerakkan sedikit pinggangnya itu terasa sakit sekali. Sampai akhirnya adiknya Pak Purnomo itu membeli sebuah kursi roda untuk membantu ibunya beraktivitas di rumah. Dan yang ketiga disusul adik perempuannya Pak Purnomo yang secara tiba-tiba itu mengalami kecelakaan yang membuat kakinya itu membengkak ke sebelah. Serta yang terakhir itu adiknya yang paling kecil yang namanya Iwan, yang seusia dengan anaknya Pak Wiryo. Saat dirinya ini main bersama anaknya Pak Wiryo, Iwan dipersilakan masuk ke dalam dan diberi segelas air minum. Setelah meminum air dari keluarganya Pak Wiryo, pulang-pulang Iwan muntah-muntah dan perutnya itu tiba-tiba membesar. Pak Purnomo yang ada di luar kota pun memutuskan untuk segera pulang menemui keluarganya. Salah satu tetangga yang mengurus keluarganya, Pak Purnomo ini, menyarankan untuk mencari solusi, bukan hanya lewat dokter saja, tapi coba cari tahu
lewat ustadz di kampung sebelah, yaitu Pak Soleh, yang katanya bisa menyembuhkan penyakit yang dialami adiknya Pak Purnomo, yaitu Iwan. Mungkin kakaknya yang perempuan dan juga kedua orang tuanya didiagnosis dokter masih bisa dikatakan wajar, tapi tidak untuk Iwan. Dari saran tetangganya ini, akhirnya Pak Soleh pun dipanggil ke rumah. Pak Soleh ini kemudian masuk ke dalam rumah, langsung dihadapkan dengan keadaan Iwan yang sudah terbaring dengan perut yang membesar. Astagfirullahaladzim. Kalimat pertama yang diucapkan oleh Pak Soleh membuat Pak Purnomo dan juga tetangganya ini benar-benar kaget. "Ada apa, Pak Ustadz?" "Oh, enggak apa-apa. Tapi mohon maaf, saya merasa ada hal yang aneh saat melihat adik ini terbaring." Pak Soleh yang dipersilakan masuk ke dalam. Di ruang tamu mereka kemudian mengobrol. Pak Purnomo juga mempersilahkan Pak Soleh untuk melihat kondisinya Iwan secara dekat. Setelah masuk ke kamar melihat perut Iwan yang membesar itu, perutnya pun dipegang oleh Pak Soleh sembari memejamkan mata dan berdoa. Selepas menarik tangannya dan juga mengatakan tentang kondisinya Iwan yang mengalami sakit, tapi itu bukan sakit seperti pada umumnya, tapi ada sesuatu yang masuk ke dalam perutnya Iwan dan itu berupa hal yang gaib. "Sebenarnya ada masalah apa dengan adikmu ini? Coba dek, kamu ceritakan." Iwan kemudian menjelaskan dalam keadaan dia yang sakit menahan perut yang benar-benar sangat sakit seperti ditusuk-tusuk jarum. "Kemarin saat saya ini main sama tetangga sebelah dan dipersilakan masuk ke dalam, saya duduk dikasih air minum, Pak. Ya, saya minum kan. Tapi setelah itu saya balik ke rumah kok secara mendadak itu langsung mual-mual dan juga muntah-muntah. Ya, muntahnya pun seperti ada darahnya, padahal sebelumnya saya itu nggak pernah ada keluhan sakit apapun. Esok harinya perut saya itu rasanya sakit sekali seperti ditusuk-tusuk oleh jarum. Dan setiap malam itu benar-benar terasa sakitnya." Setelah mendengar penjelasan dari Iwan, Pak Soleh kemudian kembali memegang perutnya Iwan. Dielus-elus sembari membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Perutnya yang kian mengempes, tapi kondisinya Iwan yang terus memberontak, menggelinjang, guling ke kanan dan ke kiri dengan teriakan kesakitan. Pak Soleh tetap dengan kusuk membaca doa. Pada kala itu, saat perutnya Iwan ini ditekan oleh Pak Soleh, muncullah sesuatu dari dalam perutnya Iwan, yaitu berupa paku yang sudah berkarat dan juga berlumuran darah. Sementara kedua orang tuanya yang menyaksikan dari kejauhan, ya karena kondisinya yang memang tidak memungkinkan untuk berjalan dan mendekat kepada Iwan, mereka menyaksikan kalau di dalam perutnya Iwan itu ada paku yang tertancap. Dan setelah dikeluarkan dari perutnya itu, Iwan yang juga secara langsung melihatnya, tiba-tiba Iwan itu langsung pingsan. "Loh, kenapa adik saya? Kok pingsan, Pak?" "Enggak apa-apa. Ini hanya penetralan gaib yang ada di dalam tubuhnya saja. Karena sosok itu yang berhari-hari ada di dalam perutnya, yang membuatnya kesakitan, dan sosok itu benar-benar sudah keluar dari tubuhnya Iwan, membuat Iwan langsung lemas dan juga pingsan. Kamu bacakan saja istighfar sama sholawat Nabi di telinga kanan dan kiri adikmu." Pak Purnomo pun mengikuti saran dari Pak Soleh, dan pada saat Iwan terbangun, langsung diberikan air minum yang sudah didoakan oleh Pak Soleh ini. Iwan merasa tubuhnya seperti sehat kembali, walaupun secara fisik seutuhnya itu masih dalam keadaan lemah. Tapi setidaknya rasa sakit itu sudah benar-benar hilang dan membuat Iwan merasa bersyukur. Alhamdulillah, semuanya sudah berlalu. Tapi bukan sampai di situ saja. Pak Purnomo ini menanyakan, termasuk keluarganya Pak Purnomo juga menanyakan kepada Pak Soleh, "Siapa yang mengirim paku itu, Pak?" Pak Soleh menjawab dengan tegas, "Ini tidak jauh dari rumah kalian. Apakah kalian semua ini ada masalah sebelumnya?" Pak Purnomo yang mendapatkan pertanyaan tersebut akhirnya pun menjelaskan semua masalah yang menimpa keluarganya. Kalau mereka itu memang ada masalah
dengan keluarganya Pak Wiryo, termasuk anak yang usianya sama dengan adiknya Pak Purnomo. Dari situlah akhirnya timbul kecurigaan kalau ini adalah ulah dari keluarganya Pak Wiryo, tapi waktu itu Pak Soleh berpikirnya, sekalipun itu ulahnya Pak Wiryo, jika Allah mengendaki sosok gaib itu akan balik pelakunya. Tapi sebaiknya kalian semua jangan dendam dengan tetangga sendiri, walaupun selalu bermusuhan tidak rukun dengan kalian selama bertahun-tahun, tapi sebaiknya jangan pernah suuzon terhadap siapapun itu. Setelah Iwan ini kondisinya mulai membaik, Pak Soleh duduk lagi di ruang tamu, tapi saat Pak Soleh sedang mengobrol dengan adiknya, yaitu dengan adiknya Pak Purnomo itu yang perempuan, Pak Soleh ini melihat seperti ada sesuatu yang ada di dalam kakinya. Setelah diamati, ternyata benar ada hal gaib di bagian kaki kiri adiknya Pak Purnomo. Waktu itu kakinya yang dalam keadaan diperban. Dan Mbak, ini kakinya kenapa? Kemarin saya habis kecelakaan, tapi sampai sekarang saya belum bisa sembuh sepenuhnya. Saya jalan itu masih agak susah. Kecelakaan di mana, Mbak? Itu di jalan mau masuk ke gang ini, Pak. Saya jatuh ketimpa motor dan kakinya jadi seperti ini. Kata tukang urutnya, saya tidak apa-apa. Tapi sampai saat ini kok nggak sembuh-sembuh, Pak. Ini udah hampir seminggu lebih, mungkin hampir 10 harian. Setelah mendengar penjelasan dari adiknya Pak Purnomo, Pak Soleh mencoba berkomunikasi menggunakan mata batinnya karena merasa ada yang aneh. Tidak berselang lama kemudian Pak Soleh yang menemukan jawaban, menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada adiknya Pak Purnomo ini. Kalau ternyata yang terjadi pada adiknya Pak Purnomo, kecelakaan itu ada sesuatu yang disengaja membuat adiknya Pak Purnomo jatuh tertimpa motor, dan jatuhnya ini menimpa ke kaki yang membuat kakinya ini sampai sekarang belum juga sembuh. Mungkin dari penjelasan tadi, adiknya Pak Purnomo sudah datang ke tukang pijat, bahkan ke dokter spesialis tulang pun, tapi sampai 10 hari ini keadaan kakinya masih terbungkus perban dan sulit untuk berjalan, dan bukannya membaik, tapi malah membengkak. Dan setelah ditelusuri, maaf Pak, ini ada sesuatu yang ganjil yang ada dalam kakinya adik kamu. Ya maksudnya gimana Pak? Apa seperti adikku tadi si Iwan? Kurang lebihnya seperti itu. Astagfirullahaladzim. Lah terus bagaimana Pak? Berdoa saja. Kita sama-sama berdoa, insya Allah bisa sembuh. Semoga Allah mengizinkan dengan barokah doa Bapak Ibu, dan saya minta semuanya istighfar sembari bersolawat Nabi, meminta barokah doanya untuk adiknya Pak Purnomo. Semoga gaib apa yang ada di kakinya ini keluar dengan cepat, karena di dalamnya ini yang saya lihat ada sesuatu gaib yang memang kiriman dari orang yang dia berdiam di dalam kakinya adikmu ini. Semuanya kemudian mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan Pak Soleh yang menetralisir rasa sakit yang menjalar di tubuh adiknya Pak Purnomo. Kakinya yang dipegang oleh Pak Soleh membuat adiknya Pak Purnomo menjerit kesakitan. Aduh, sakit Pak, sakit. Tahan, istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau kamu menjerit semakin sakit, baca istighfar saja. Kurang lebih setengah jam proses untuk mengeluarkan benda gaib yang ada di kakinya adiknya Pak Purnomo. Orang tuanya yang tidak tega melihat anak perempuannya yang kesakitan dengan tangisan jeritan. Sudahi Pak, kasihan Pak. Sudah, tenang saja. Tidak apa-apa, ini bukan dia yang nangis, tapi ini sosok gaib yang sudah merasuk ke tubuh anak Bapak. Sudah, tenang saja. Semuanya bersolawat Nabi dan istighfar saja. Sosok gaib yang bersarang di kaki adiknya Pak Purnomo itu dipaksa untuk keluar. Dalam komunikasinya secara nyata kalau sosok itu adalah kiriman dari Bu Siti. Pak Soleh yang mendengar kata Bu Siti pun ya tidak tahu siapa orang itu.
Setelah adiknya Pak Purnomo ini sudah sadar dengan kondisi kaki yang masih diperban, dia kemudian disuruh untuk membuka kain perbannya. Buka saja perban itu, insya Allah sudah tidak ada apa-apa. Karena kaki yang diperban yang sudah membengkak ini memang aneh. Karena setelah dibacakan doa, kaki itu seperti mengendur, seakan-akan kaki itu seperti normal kembali. Yang tadinya membengkak sekarang kemudian mengecil. Setelah dibuka dan juga disuruh berdiri sama Pak Soleh. Silakan gerakan kaki sampean, Mbak. Barangkali sudah bisa berjalan lagi. Insya Allah, bismillah. Setelah mengikuti saran dari Pak Soleh, kaki adiknya Pak Purnomo pun setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, akhirnya bisa berjalan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Kemudian dia langsung sujud syukur, yaitu adiknya Pak Purnomo, ya karena selama hampir 10 hari dia tidak bisa beraktivitas sama sekali, tidak bisa bekerja untuk mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya dan juga adiknya. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak, terima kasih banyak. Terima kasihnya bukan kepada saya, tapi kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kondisi Iwan dan juga adiknya Pak Purnomo ini sehat, giliran orang tuanya dan Pak, saya minta tolong Pak. Emangnya Ibu kenapa? Saya sudah hampir 3 minggu ini hanya bisa berbaring di atas kasur. Ya karena bagian pinggang saya ini sangat sakit sekali. Kata dokter tulang saya ini ada yang rusak. Apakah benar-benar seperti itu? Apa jangan-jangan seperti anak saya yang perempuan? Ibunya Pak Purnomo yang berada di kursi roda didekatkan kepada Pak Soleh. Pak Soleh yang secara spontan terkejut melihat kondisi ibunya Pak Purnomo. Astagfirullahaladzim. Bu, Ibu kenapa Bu? Ya ini Pak, pinggang saya sakit. Seperti yang saya ceritakan tadi, katanya tulang saya itu ada yang rusak. Enggak Bu, tulang Ibu enggak ada yang rusak, insya Allah. Maaf ya sebelumnya. Itu ada apa? Yang pertama Iwan, terus yang kedua anak Ibu yang perempuan. Terus ini Ibu sakitnya udah lama juga kan? Sebelum Pak Soleh menangani masalah tentang sakit yang dialami oleh ibunya Pak Purnomo, Pak Soleh ini menanyakan tentang masalah yang menimpa keluarganya Pak Purnomo yang mengakibatkan satu keluarga ini menjadi sakit-sakitan. Nah, akhirnya Pak Purnomo ini menceritakan sebab musababnya karena memang ada beberapa hal termasuk ungkapan-ungkapan yang membuat tetangganya itu sakit hati, termasuk anaknya Pak Wiryo yang seusia dengan Iwan. Pak Wiryo dan juga Bu Siti itu memang pernah mengatakan, akan kubuat kalian semua itu sakit-sakitan, biar kalian tahu bagaimana rasanya tidak mempunyai apa-apa. Ungkapan itu pernah terucap yang waktu itu tidak direspon oleh Pak Purnomo. Pak Soleh pun akhirnya paham, oh ternyata semua ini salah paham karena masalah yang sedari dulu. Setelah mendengar penjelasan itu, Pak Soleh kemudian meminta 1 botol air mineral. 1 botol air itu dibacakan doa dan setelah itu diminumkan ke ibunya Pak Purnomo. Air mineral yang sudah masuk ke dalam tubuh ibunya Pak Purnomo, secara spontan ibunya Pak Purnomo berdiri dengan mengacungkan tangan ke wajahnya Pak Soleh. Kamu siapa? Kamu siapa? Pergi dari sini kamu. Pak Purnomo yang melihat ibunya bertingkah aneh. Ibu kenapa Bu? Tenang Pak. Ini bukan ibunya sampean, tapi ini sosok yang selama ini singgah di dalam tubuhnya ibunya sampean. Sementara adiknya Pak Purnomo yang perempuan pun menangis karena melihat ibunya yang bertingkah sangat aneh. Yang tadinya tidak bisa berdiri karena pinggangnya sakit, yang sudah hampir 3 minggu lamanya, tapi tiba-tiba berdiri dan menantang Pak Soleh seolah pada kala itu ya seperti mengeluarkan tenaga dalam dengan gerakan-gerakan aneh. Pak Soleh yang melepas kain sorbannya dan kemudian dikibaskan ke tubuh ibunya Pak Purnomo sembari membaca doa. Walaupun mendapat berontakan, tapi pada akhirnya ibunya Pak Purnomo jatuh pingsan sampai kepalanya itu membentur meja. Tubuh yang pingsan tersebut
langsung diangkat dan juga dinetralkan. Sosok gaib yang dipaksa keluar dan ibunya Pak Purnomo pun diminumkan air mineral yang sudah dibacakan doa tadi, sembari air itu dibasuhkan ke wajahnya. 15 menit berlalu tanpa disadari ibunya Pak Purnomo ini bisa duduk dan juga berdiri lagi. Loh, Bu, Ibu bisa berdiri, Bu? Loh, iya Pak, Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah, terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasihlah pada Allah. Mungkin selama ini Ibu lupa akan nikmat kesehatan Ibu. Dengan segala yang dipunyai Ibu itu ya karena Allah, bukan karena kita sendiri. Kita manusia yang tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Semua ini karena izin Allah Subhanahu wa taala. Karena saya bisa seperti ini juga seizin Allah Subhanahu wa taala. Saya pun bukan apa-apa dan saya hanya manusia yang fakir, manusia yang bodoh. Setelah Iwan, adik perempuan dan juga ibunya Pak Purnomo ini sudah sehat dan juga semuanya sudah normal kembali. Tapi saat Pak Soleh hendak berpamitan, dihentikan oleh tetangganya. Sebentar Pak, sebentar, mohon maaf bukan saya melarang sampean untuk pulang, tapi coba Bapak lihat dulu keadaan bapaknya Pak Purnomo. Apa ada yang aneh? Soalnya bapaknya itu tadinya tidak ada apa-apa, tapi sehabis dia ikut bekerja bangun rumah di tetangga sebelah, pulangnya itu langsung sakit-sakitan. Dan setelah diperiksakan kepada dokter, katanya tulangnya itu keropos dan tidak bisa berjalan lagi seperti semula. Apa jangan-jangan seperti yang dirasakan oleh ibunya Pak Purnomo? Coba diperiksa sebentar Pak. Maaf ya Pak, bukannya saya ikut campur. Mendengar apa yang disampaikan oleh tetangganya itu, akhirnya Pak Soleh mendekati bapaknya Pak Purnomo. Termasuk Pak Purnomo pun mempersilahkan. Iya Pak, tolong bantu bapak saya. Setelah Pak Soleh ini melihat kondisinya dan juga mencoba melihat apa yang dirasakan oleh bapaknya Pak Purnomo, yang dimana kakinya yang sebelah kanan yang katanya itu sudah keropos dan sudah tidak bisa digunakan lagi untuk beraktivitas. Tapi saat Pak Soleh ini mencoba melihat dengan mata batinnya ini, ada hal yang membuat Pak Soleh terkejut. Astagfirullahaladzim. Ada apa sebenarnya? Apa ini masalahnya sama? Sampai akhirnya tanpa disadari oleh Pak Soleh. Jika Allah menghendaki, biarkan ini kembali ke pengirimnya. Ya karena sudah kelewatan. Kembalikanlah semua ini pada pengirimnya. Dia yang menanam, dialah yang akan memanennya. Setelah Pak Soleh berucap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kaki bapaknya Pak Purnomo ini ditarik oleh Pak Soleh dengan kain sorban yang diikatkan kepada kakinya. Bahkan seperti ada pertarungan yang membuat sorban itu bergerak-gerak sendiri. Kaki yang bergetar-getar dengan teriakan kesakitan. Sampai hampir kurang lebih 5 menit lamanya, sembari Pak Soleh memejamkan mata. Dengan kebatinannya, Pak Soleh bertarung dengan sosok gaib tersebut. Sorban yang ditarik membuat bapaknya Pak Purnomo pun akhirnya pingsan. Air mineral yang sisa yang dioleskan di bagian kakinya dan juga tiba-tiba kaki itu bergetar dengan hebat dan hampir 1 menit lamanya. Namun setelah itu kakinya yang dicoba untuk digerakkan dan juga diayunkan. Pak, apakah Bapak sudah bisa berdiri? Tubuh bapaknya Pak Purnomo yang dibangunkan oleh Pak Purnomo, ya karena memang sudah sebulan lebih, kakinya itu tidak bisa digerakkan sama sekali. Rasa sakit yang masih ada, tapi sakitnya tidak seperti sakit saat dia itu ada di tempat tidur. Singkat ceritanya, satu keluarga ini sudah membaik dan beberapa hari setelahnya, satu keluarga ini bersilaturahmi ke tempat Pak Soleh untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, sembari meminta doa bagaimana caranya agar bisa melindungi diri dari orang-orang yang ingin mencelakainya. Pak Soleh pun kemudian memberikan amalan-amalan yang bisa dilakukan setiap hari. Setelah 3 bulan amalan itu dilakukan terus-menerus oleh keluarganya Pak Purnomo, yang waktu itu Pak Purnomo juga sudah berangkat lagi ke kota, ya karena dia harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan. Akan tetapi setiap malam selalu melakukan sholat malam, sholat hajat untuk melindungi dirinya
dan juga melindungi satu keluarganya dari orang-orang yang zalim. Nah, setelah 3 bulan itu berlalu, ada musibah yang menimpa keluarganya dari Pak Wiryo itu. Anaknya yang seusia dengan Iwan mengalami kecelakaan maut yang membuat anaknya itu meninggal di tempat. Tapi waktu keluarganya Pak Purnomo yang mendapatkan kabar tersebut mengira kalau itu semua akibat dari perbuatannya Pak Wiryo, yaitu ya apapun yang sudah dilakukan kepada keluarganya Pak Purnomo. Musibah yang menimpa itu bukan itu saja, tapi anaknya Pak Wiryo yang lain juga ternyata mengalami hal yang lebih tragis dari itu, yaitu mengalami kecelakaan sampai kakinya harus diamputasi, dan sampai sekarang kondisi kakinya hanya satu. Hidup yang masih pas-pasan ditambah musibah yang terus-menerus menimpanya. Dari kisah ini kemudian kita bisa ambil hikmah dan juga pembelajarannya ya teman-teman, bahwa setiap hubungan antar tetangga itu kita sebaiknya saling menjaga. Entah itu secara lisan maupun perilaku, jangan sampai ada yang menimbulkan sakit hati dan akhirnya pikirannya mengarah untuk saling menyakiti. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Semoga kalian terhibur akan video kali ini dan juga cerita pada kali ini. Dan ingat, apapun pesan moral yang terkandung dalam cerita pada kali ini, semoga kalian bisa mengambil hikmahnya. Yang baik kalian ambil, yang buruk ya tentu saja kalian buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua ya teman-teman, agar menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Ya, tentu saja kalian yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.